Nah, jadi hari ini itu kita akan belajar tentang matematika LDPK ya. Mungkin saya akan share dulu untuk soal-soalnya. Jadi hari ini akan membahas soal-soal LDPK yang 2019. Ini juga soalnya udah relevan sama yang buat nanti UTBK ya. Bentar saya share dulu. Ya. Kira-kira nanti soal-soal UTBK itu jenisnya tuh kayak gini. Ini ada matriks, terus ada suatu persamaan sin cos kayak gini ya. Ada juga yang dia tuh sistem persamaannya itu biasa kayak gini. Cuma nanti yang ditanya itu kan di sini kan M-nya, terus M-nya itu belum diketahui gitu. Terus ada integral di sini nanti. Integral juga lumayan sering keluar sih di sini. Di tahun 2019 juga keluar waktu itu. Tahun 2020 kan nggak ada matematika ya, dia nggak keluar. Tapi tahun 2021 ini beneran keluar integral, limit sama turunnya itu dia keluar di UTBK. Nah, nilai mutlak juga keluar sering. Nah, ini barisan dan deret keluar di matematika dan keluar juga di TPS kuantitatif ya waktu itu. Ini sering keluar juga untuk barisan dan deret. Terus di sini ada irisan kerucut. Nah, untuk irisan kerucut ini lumayan jarang sering ya. Lumayan jarang sering keluar. Jadi dia itu ya pernah keluar di tahun UTBK yang dulu-dulu. Nah, tahun UTBK 2019 ini juga keluar waktu itu. Cuman tahun 2021 kemarin tidak keluar untuk irisan kerucut ini. Nah, suhu banyak juga sering keluar di sini, limit apalagi sudah pasti. Nah, mungkin kita dari atas dulu ya. Kita bahas yang mata kilo nih, yang simbol-simbol dulu. Saya share-nya ganti yang ada ini sebentar. Oke, udah kelihatan belum share-nya? Udah, Pak. Oke, udah ya. Oh ya, di sini udah lumayan banyak yang sini. Udah sekitar 31 ya, sama saya sama Kak Alisan ya. Oke, mungkin bisa langsung mulai. Saya crop aja soalnya sama materinya dulu ya. Saya akan bahas materinya terus latihan soal biar enak bahasnya nanti. Oke, kita bahas langsung. Untuk materi yang pertama itu ada matrik ya. Tadi ya. Oke. Matrik ini cukup relatif gampang ya. Di sekolahan itu kelas 11 matrik. Materi yang lumayan gampang ini. Matrik itu biasanya lambangnya itu A besar. Nanti ininya amannya baris, untuk ke samping, untuk bawah itu dia namanya kolom. Jadi kayak gini. Jadi ketika dia lurus kayak gini, itu namanya baris. Ini baris pertama berarti. Baris ke satu, ini baris kedua. Nah, ketika dia ke bawah, itu dia namanya kolom. Ini berarti kolom pertama. Dan ini namanya nanti kolom kedua. Ada baris, ada kolom. Nah, tapi kan UTBK kan nggak segampang itu ya. Itu pasti ada operasinya. Operasi matriks. Namanya aja operasi ya. Di SD waktu itu juga udah belajar waktu kecil ya. Operasi itu kan ya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian seperti itu. Kita bahas yang pertama. Di sini penjumlahan dan pengurangan. Dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan ini gampang banget ya. Ini berlaku ketika apa?
ada syaratnya dia tuh. Nanti ada syarat baris dan kolom dia harus sama. Maksudnya gimana sih? Baris dan kolom ini yang kita sebut namanya ordo ya nanti ya. Ordo. Misal ordo berapa ya? 2 kali 3. Misal ordo ini. Berarti nanti matriksnya itu gimana? Matriksnya ya bacanya ini baris dulu. Ini tuh baris, 2 ini namanya baris. Dan 3 ini namanya kolom nanti. 2 baris 3 kolom. Nah, berarti dia ada 2 baris. Misal saya sebut A, B. Ini berarti 2 baris 3 kolom. C, D. Sorry, sampai sini. D, E, F. Ini kan ada 2 baris. 1, 2. Di sini ada 3 kolom. 1, 2, 3. Seperti itu. Itu yang dinamakan ordo. Nah, nanti untuk penjumlahan, dia ordonya harus sama. Nah, karena ini udah tahu baris dan kolom, nanti ordonya harus sama. Misal punya ordo A-nya misal 5 kali 3, nanti ketika ditambah sama B, misal B-nya juga 5 kali 3, ini bisa dijumlah. Nah, ini dia bisa dijumlah. Tapi ketika misal dia A-nya 5 kali 3 dan misal B-nya 5 kali 2 walaupun dia berbedanya sedikit, cuma 1 kolom doang, itu nggak boleh. Ini tuh dia tidak bisa dijumlah. Tidak bisa dijumlah. Jumlah atau kurang ini sama aja ya. Ini berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Itu sama. Nah, sekarang cara menjumlahkan atau mengurangkannya. Misal punya matriks yang gampang aja, karena di UTBK itu pakainya 2 kali 2. 2 kali 2 dan B-nya nanti kita pakainya 2 kali 2. Biasanya yang sering keluar itu ini, 2 kali 2 sama 2 kali 2. Nah, misal kita punya matriks A-nya begini. A-nya misal saya buat pakai ini aja ya, angka langsung ya biar lebih ada gambarannya. Misal 5, 10, minus 3 sama 8. Nanti untuk B-nya saya buat 1, 3, atau minus 3 ya. Ini nggak salah aja angkanya, nggak apa-apa. Bebas kok, fleksibel. Misal ini 2, ini 5. Nah, kita coba nyari penjumlahan dan pengurangannya. Misal saya mau nyari A plus B. A-nya masukin di sini. Terus B-nya sampingnya. 1, 5, 2, minus 3. Nah, nanti untuk penjumlahan. Untuk penjumlahan itu nanti 5. Saya pakai pensil yang beda biar enak lihatnya. 5 yang ini, nanti dia sama yang di sini. Nah, nanti yang di sini, pojok sebelah kanan, nanti akan sama yang pojok sebelah kanan yang bawah. Berlaku juga yang ini. Mungkin pakai yang biru. Ini juga sama nanti. Ini sama ini. Jadi nambahnya itu dia sebaris dan sekolomnya ya. Nanti tinggal dijumlah aja. Berarti 5 ditambah sama 1. Ini berarti 10 ditambah sama 5. Yang sebelah sini minus 3 ditambah sama 2. Yang ini tuh 8 ditambah sama minus 3. Nah, sekarang kita tinggal hasilin aja ya. Berarti 5 tambah 1 itu 6. Minus 3 tambah 2 itu berarti minus 1. Ini tuh 15. Ini tuh berarti 5. Nah, ini penjumlahannya. Nah, sekarang saya mau bahas yang pengurangannya itu gimana sih? Kalau misalnya pengurangan. Nah, sekarang pengurangannya A minus B. Ini A.
Sekarang saya akan bahas yang A minus B. Angkanya masih sama kan di situ kan? A-nya berarti 5, 10, minus 3, 8. Terus yang di sini masih sama, 1, 5, 2, minus 3. Nah, untuk pengurangan dia tinggal dikurang aja. Angkanya juga masih sama kan di sini kan? 5. Ini pakainya kurang dia, bukan tambah lagi. Sesuai konsepnya kan, minus, minus, minus semua nanti. Bukan plus. Kalau plus nanti plus, kalau min nanti min. Ini berarti sama 1 ya. Ini minus 3 sama 2. Ini berarti 10 sama 5. Ini berarti 8 sama minus 3. 5 kurang 1 itu 4. 5 kurang 5, 10 kurang 5 berarti nanti 5. Minus 3 dikurang minus 2 sini nanti minus 5 ya. Ini berarti nanti tambah berarti 11. Gitu. Ini untuk pengurangannya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum dilanjut ke perkalian sama transpos dan yang lainnya? Mungkin untuk kenapa? Coba ulang. Itu tandanya seharusnya kurang kan? Oh iya, tandanya harusnya kurang ya di sininya ya. Iya, sorry. Terima kasih ya. Iya. Di sininya nusnya kurang ya. Itu materinya. Ini mau sistem langsung dicatat atau nanti lihat ke catatannya. Jadi nanti ini dibuat PDF bisa kok. Jadi nanti untuk file ininya saya buat PDF, nanti bisa dikirim ke WhatsApp grup ya. Bagaimana? Mau ya, dicatat dulu apa mau share ke WA aja ya biar cepet ya? Aja. Iya, nanti saya jadiin ke PDF mungkin biar lebih enak nulisnya. Kalau mau yang lihat recordnya bisa aja nggak di channel YouTube-nya. Untuk link channel bisa dilihat di IG Hore Digital, ada di bio IG Hore Digital, link channel YouTube-nya. Nah, nanti juga bisa kalau misal mau lihat ulang ya, nanti bisa lihat ke channel Hore Digital. Gitu. Nah, karena penjumlahan sama pengurangan udah, sekarang lanjut ke perkaliannya. Nanti yang paling sering keluar di UTBK itu nanti materi yang determinan, pasti keluar dia. Oke, nanti dibuatkan PDF-nya ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau masih kurang paham, nanti bisa on mic aja ya, nggak apa-apa ya. Atau kalau misal kalau nggak mau on mic, bisa ditulis di kolom chat. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya untuk perkalian. Karena operasi itu nggak jauh-jauh dari perkalian. Perkalian matriks. Nah, untuk perkalian matriks ini gampang. Ini ada syaratnya juga ya dia. Saya bahas syaratnya dulu. Ini dia ada syaratnya. Syaratnya itu apa sih? Nah, syaratnya itu ordonya, baris dan kolomnya itu harus sama. Misal A, M kalikan N. Nanti ketika dia dikali sama B, ini syaratnya harus N kalikan sama O. O itu dia bilangan apapun ya. M juga apapun dan N juga apapun. Intinya dia sama di sininya. Syaratnya ini harus sama. Nah, untuk O sama M ya, dia fleksibel aja. Nah, mungkin saya akan bahas perkalian yang 2 kali 2 dulu. Syaratnya cuma satu doang, ini simpel banget untuk perkalian. Misal saya punya matriks 2 kali 2 aja ya, simpel ya. Misal A-nya sama dengan 2, 3, minus 4 sama 1 ya. Ini minus 4 nih. Oh, jangan urut kayak gini ya, dibuat acak ya. 7 mungkin. Terus misal saya punya B, minus 1, 5 sama berapa nih? 6, terus 3.
Nah, nanti yang ditanya itu A kalikan B. A kalikan B itu gimana sih? Nah, sebelum dikali, kita harus cek ordonya dulu. Ordonya A itu berapa? A itu 2 kali 2. Yang B itu berapa? B itu 2 kali 2. Berarti dia bisa dikali nggak? Bisa, karena ininya sama. Kita fokusin ke sini aja ya. Baris dulu baru kolom. Nah, itu. Yang dikuatin itu konsepnya untuk UTBK. Karena nggak ada cara cepat-cepat gitu. Karena untuk soal UTBK ya dia pakainya konsep, tapi nanti untuk menghitungnya juga harus cepat. Gitu. Nah, di sini A-nya itu apa? A-nya itu 2 minus 4. Langsung aja ya, A kali B. Berarti A kali B sama dengan A-nya itu 2 minus 4, 7 sama 3. Nah, B-nya di sini minus 1, 3, 6, 5. Nah, caranya ini kayak malu gitu ya. Malu kan bentuknya kan kayak gini ya. Malu itu kan kayak gini ke bawah buat malu. Ini buat malunya di sini. Bentuknya itu kayak L. Lurus terus ke bawah, bentuknya itu seperti itu. Nanti caranya itu gimana? Yang ini kalikan sama yang ini. Yang ini kalikan sama yang sebelah sini. Jadi clue-nya itu apa? Kasih clue ya di sini ya, buat catatan. Clue untuk atas kiri ya di situ ya. Atas kiri dia ketemunya sama atas kiri gitu. Ini dia satu-satu dulu. Nanti habis itu apa? Atas kiri dia ketemu sama apa? Bukan atas kiri. Atas kanan ya. Ketemu sama bawah kiri. Jadi polanya tuh atas kiri, atas kanan, ketemu bawah kiri. Nah, nanti ini juga sama, berlaku sama. Atas itu ada 2 ya. Atas mana sih? Sekarang berarti kiri. Nanti dia ketemu sama yang sampingnya di sini. Nanti saya pakai warna oranye. Ini gantian nih sama yang di sini. Nah, yang di sini nanti gantian sama yang di sini. Atas kiri nanti ketemu sama apa itu? Atas kanan. Terus atas kanan ketemu sama bawah kiri. Nah, ini dari sini juga ada clue-nya. Ini polanya apa sih? Atas, 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 atas. Terus ini kiri, 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 kiri. Berarti nanti peletakannya atas, kiri. Nanti untuk peletakan atas, kiri. Nah, ini kan yang sama apa? Yang bawah. Yang sama itu atas, sama. Ini juga kiri ya. Sorry. Sorry. Kanan. Yang sebelah sini kan namanya kanan. Nah, berarti ini nanti untuk peletakan di atas kanan. Nanti berlaku untuk bawahnya juga ya. Kalau misal saya tuliskan satu-satu kan nanti lama. Biar ada gambaran langsung ke pengalian aja. Berarti 2 kalikan minus 1 ditambah minus 4 dikalikan sama 6. Satu-satu dia. Nah, ini buat yang atas kiri ya.
Untuk atas kanan berarti 2 kali 3 ditambah sama minus 4 kalikan sama 5. 1. Ini berarti 7 kali minus 1 ditambah sama 3 kalikan 6. Ini berarti 7 kalikan 3 tambah 3 kalikan 5. Hasilnya berarti minus 2 minus sebentar ya, saya minum dulu ya. Nah, oke, maaf ya, tadi ada sedikit kendala di suaranya. Nah, berarti minus 2 ditambah sama apa? Ditambah sama minus ini ya, minus 24. Ini berarti minus 7 ditambah sama 18. Yang sebelah sini berarti 6 dikurang sama 20. Ini 21 ditambah sama 15. Nah, nanti hasilnya itu apa? Hasilnya berarti ini ya, minus 26. Ini berarti 11. Itu minus 14. Ini nanti 36. Nah, seperti itu. Itu misal dia perkalian ya. Nah, nanti kalian bisa cek sendiri ya. Kalau misal perkalian A dikalikan B, itu tidak sama dengan B dikalikan A. Ini pasti nanti hasilnya beda. Ini clue juga nih. Hasil berbeda pasti. Hasilnya beda. Nah, kira-kira untuk perkalian ada pertanyaan dulu nggak sebelum dilanjut ke materi berikutnya? Kalau nggak ada, mungkin bisa saya lanjut ke berikutnya. Minta tolong responnya sebentar. Bagaimana? Ada pertanyaan dulu nggak sebelum dilanjut? Tidak, Kak. Oke, udah paham ya. Ini materi gitu. Nah, terus materi selanjutnya, transpose. Nanti yang difokusin ke determinannya. Nah, untuk materi transpose, ini gampang banget sih. Tinggal diubah doang nanti. Transpose itu baris jadi kolom doang. Itu. Baris jadi kolom. Nah, misal saya punya A, 2 kali 5, baris jadi kolom. Berarti nanti diubahnya gimana? Ya, A-nya sama dengan baris jadi kolom. Berarti 5 kali 2 dong. Kayak gitu. Nah, untuk contoh yang simpel gini aja. Misal saya punya A, biar kelihatan ya, jangan 2 kali 2 ya. Misal saya buat 2 kali 3 mungkin, biar kelihatan. Nah, misal angkanya kayak gini. Nah, nanti caranya gimana? Baris jadi kolom. Barisnya berarti gimana? Berarti 1, 2, minus 3, 4, minus 5, minus 6. Gitu. Baris jadi kolom. Ini kan A-nya kan berapa sih? 2 kali 3 ya. Tapi kalau yang ini 3 kali 2. Ini berubah. Untuk transfusi gitu doang materinya. Dia cuman gantian aja, baris jadi kolom, baris jadi kolom, baris jadi kolom. Nah, yang kita bahas itu yang determinannya buat UTBK. Determinan. Ini yang sering keluar. Pasti yang ditanya itu determinan dari materi ini itu apa, terus ini itu apa, ini itu apa. Determinan itu banyak ya lambangnya ya. Bisa juga kayak gini, det. Misal saya pakai matriks A, berarti det A. Lambangnya nanti kayak gini. Atau nanti bisa juga nih kayak gini. Det A. Ini jangan biru deh, biar yang kali nanti bingung. Nah,
lambangnya itu ada dua ya, ada delta, ada delta. Terserah mau pakai mana. Ini bukan mutlak, tapi bacanya determinan. Nah, nanti untuk penulisan determinan, ini saya bahas yang ordo 2x2 ya, karena di UTBK itu nggak bahas yang 3x3 untuk determinan. Kenapa nggak dibahas? Ya karena lama nanti prosesnya. Kalau mau dibahas juga nggak apa-apa sih, saya bahas nanti. Terserah kalian. Kita bahas yang ordo 2x2. Misal saya punya A, B, C, D. Nah, nanti untuk determinan, misal lihat A ya. Rumusnya itu gimana? Rumusnya itu A kalikan B min B kalikan C. Ini dong nih rumusnya. Saya kotakin biar nggak lupa ya. Oh, suka ketuker ya antara determinan sama transpose ya. Jadi beda rumus ya untuk determinan sama transpose ya. Kalau transpose kan cuma dibalik aja seperti itu. Kalau determinan ada rumusnya. Apalagi determinan 3x3. Oh ya, kalian nanti kalau misal kuliah di matematika bisa juga nanti determinan 5x5 atau berapa kali berapa. Gitu. Pasti nanti belajar kok determinan sampai banyak gitu. 6x6 juga bisa. Bisa berapapun ya, terserah pembuat soalnya nanti. Tapi untuk UTBK kita fokusin yang 2x2. Ini cuma ini doang rumusnya. Nah, saya akan kasih contoh soal. Misal punya matriks kayak gini. Yang simpel aja ya, misal 3, 4, 2, 5. Nah, nanti yang dicari determinan A itu apa sih? Tentukan. Dia bukan mutlak ya, ini determinan. Determinan A berarti 3 kalikan 4 dikurang 5 dikalikan sama 2. Hasilnya berarti 12 dikurang sama 10 ketemu 2. Gitu. Sesimpel itu ya untuk determinan 2x2. Nah, kita perdalam lagi untuk sifat-sifat determinan. Ini untuk 2x2 ya, ordo 2x2. Kita bahas sifat-sifatnya. Langsung aja sifat-sifat. Determinan. Nah, sifat-sifat determinan itu gimana? Ada banyak nih sifat-sifatnya. Kayak manusia kan punya banyak sifat ya. Determinan juga sama, punya banyak sifat. Nah, kalau misal determinan A pangkat N, misal, atau jangan ke sini dulu. Misal determinan A kalikan B. Nanti dia bisa dipisah nih. A sendiri dan B-nya sendiri. Jadi dia bisa. Nah, selanjutnya kita pakai warna mana ya biar enak dilihat ya. Nah, yang kedua itu misal kalau misal dia sama ya. Misal A kali A nih. Coba kita buktiin kalau misal A kali A. Itu hasilnya apa sih? Kan pasti kan orang kan gitu kan. Kalau misal A kali A nanti gimana? Kenapa A kalikan B? Nah, kalau A kalikan A nanti sama nggak? Ya sama aja, dia bisa. Nah, A-nya ada berapa? Ada 2, berarti bisa ditulis apa? Ini pangkat 2 ya. Karena kalau misal perkalian ada 2, pangkat 2. Kalau masalah ada 3, berarti pangkat 3. Nah, dari sini kita bisa simpulin bahwa ini apa? A-nya itu kan kuadrat ya. Itu sama aja kayak dipindah aja. Yang awalnya di dalam nanti pindah di luar. Nah, kesimpulannya dari sini itu apa? Kita bisa mempunyai rumus bahwa A dipangatin N akan sama aja kayak A pangatin N gitu. Itu dari sebuah konsep diturunkan lagi menjadi konsep yang baru. Nah, selanjutnya kalau misal dia transpose gimana? Ini berlaku untuk 2x2 ya sifat-sifatnya. Kita bahas yang ordo 2x2.
Nah, nanti untuk transpose biasanya determinannya sendiri. Nah, gitu. Nah, kalau inverse gimana? Kalau inverse, misal A, inverse, itu gimana sih? Inverse ya, inverse itu kan ya ke bawah kan, yang namanya misal A pangkat 1, berarti 1 per A. Berarti ini juga sama dong. 1 per determinan A. Ini sifat-sifat ini penting ya. Nah, terus yang sering keluar itu nih, ketika dia ada konstantanya, misal saya buat K kalikan A, nanti hasilnya K N-nya udah jelas dulu ya, N itu ordo dikalikan determinan A. Saya jabarin ini itu apa dan ini itu apa. K itu konstanta ya, K sama dengan konstanta. Untuk N itu dia ordonya. Karena di sini bahas ordo 2 kali 2, maka N-nya sama dengan 2. Karena kita fokusin ordo 2 kali 2. Kalau ordo 3 kali 3 berarti N-nya sama dengan 3. Gitu. Nah, untuk ini misal saya kasih gambaran. Misal 3A. Nah, nanti isinya gimana? 3 kuadrat kalikan A. Gitu. Ini kali ya. Nah, ini sifat-sifat determinan sama contoh buat mencari determinannya. Oh ya, satu lagi untuk determinan ini. Untuk matriks singular. Untuk matriks singular, biasanya dia juga dicari. Nanti untuk mencari matriks singular, ini pakai determinan juga nih. Yaitu determinan sama dengan 0. Determinan sama dengan 0. Gitu. Nah, ini mungkin matnya sampai sini juga udah cukup sih untuk determinan. Nggak sampai ke inverse juga ya. Kalau inverse nanti mungkin memakan banyak waktu. Karena kita fokusnya ke UTBK, bukan ujian yang di sekolah ini. Inverse nanti mungkin bisa dipelajarin lagi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal-soal yang tadi nih. Saya cropin soalnya ke sini. Yang soal-soal UTBK tadi. Ya, soalnya seperti ini. Ini latihan soal UTBK ya. Oh ya, sebelum lanjut ke latihan soal, apakah ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut? Mungkin bisa minta tolong responnya sebentar sebelum ke latihan soalnya. Bagaimana? Ada pertanyaan dulu nggak? Tidak, Kak. Udah pada paham ya? Kayaknya ya. Mungkin kalau misal nggak ada yang ditanyain, mungkin langsung aja nih bahas soal-soal yang UTBK ini. Masih cukup mengerti sampai sini, oke. Mungkin yang lain nih bisa minta tolong responnya sebentar di kolom chat ya. Kalau nggak mau on mic mungkin bisa respon di kolom chat, atau bisa juga nih pakai emot nih, kan banyak juga emot ya, mungkin ketawa atau apa gitu. Ketawa juga bisa. Ketawa kan tanda kan bahagia ya. Oke, yang lainnya bagaimana? Minta tolong responnya sebentar buat pemantapan materinya itu gimana. Kalau udah paham semua, mungkin kita lanjutin ke latihan soalnya. Oke, masih aman ya sampai sini ya. Si gampang lah ya. Matriks juga kelas 11 sih, nggak terlalu susah. Oke, udah pada paham ya di kolom chat ya, kami ya. Oke, nanti sharing-sharing juga ya. Sekarang kita akan bahas latihan soal UTBK-nya. Nah, diketahui matriks B sama dengan
ini dan berlaku bersamaan A kuadrat plus B sama dengan 3 minus 2, 4 sama minus 1. Nah, nanti yang ditanya tuh determinan matriks A pangkat 4 nih. Rangkuman dan rekodnya di-share kapan ya? Nanti habis pembelajaran ini nanti bisa di-share untuk rangkumannya. Yang penting sekarang kita tinggal fokus ke latihan soal aja. Nanti untuk rangkuman segera di-share kok. Habis latihan ini dibahas. Nanti setelah selesai latihan kita langsung share soalnya. Biar nanti kalian bisa juga langsung dicatat ya. Biar enak nanti untuk belajarnya. Nah, sekarang soalnya nomor 1 gini. Ya udah, berarti nanti kan di sini kan ada B-nya ya. Berarti B-nya kita substitusi saja nanti ke sini. Minus 2, 4, minus 1. B-nya apa? B-nya 1, minus 4, 5, terus minus 2. Berarti A kuadrat plus B-nya masuk ini di sini. B-nya itu 1. Atau enggak, biar nulisnya enggak kebanyakan ya. Dipindahin dulu aja enggak apa. 3, minus 2, 4, minus 1. B-nya pindah ke sini enggak apa. Biar nulisnya enggak banyak. 3, 4, minus 2, minus 1. Nah, B-nya kita masukin di sini. Berarti 1, 5, minus 4 sama minus 2. Nah, langkah selanjutnya apa? Tinggal kurang data ya. Tadi udah belajar semua materi ini. Tinggal kurang aja. Kalau udah bisa lancar, langsung 3 kurang 1 berarti 2. Minus 2 kurang ini. Berarti nanti hasilnya 2 juga ya. Atau mau dijabarin juga nih. Terserah kalian. Kalau udah lancar sih enakan langsung aja. Karena UTBK itu waktunya berapa? 15 soal. Waktunya berapa menit? 22,5 menit. Untuk apa? Untuk matematika. Untuk matematika ya. Jadi emang benar-benar sesimpel itu waktunya. Ini yang perlu dicatat secara sih waktunya. Jadi untuk kecepatan menghitungnya juga harus dipertimbangin. Kalau bisa doang nggak cepet ya percuma nanti nggak bisa ngerjain karena waktunya cuma 22 menit doang. Bukan, ini soal matematika IPA. Ini soal UTBK asli loh. Soal UTBK tahun 2019. Soal matematika IPA. Soal matematika IPA tahun 2019. Matematika IPA ya ini ya, bukan TPA atau TPS kuadrat. Berapa gampang ya? Ya karena 2019 relatif gampang. Berarti ini langsung dikurang aja, berarti 2. Ini 2, min 1. Ini 3. Gampang ya, untuk pengurangannya udah bisa tadi. Nah, sekarang kita tinggal fokusin di sini. Ini 1. Nah, kita berarti nyari apa sih? Di soal itu kita mau nyari determinan A pangkat 4. Yang ditanya itu apa? A pangkat 4. Berarti kita determinan dulu dong ininya. Determinan dari A kuadrat berarti 2 kalikan 1 dikurang 2 kalikan minus 1. Nanti untuk determinan ini ketemu 2 tambah 2 ya. Determinan A sama dengan 4. Nah, tadi punya apa? Punya ini ya, sifat ini ya. Dia bisa tukeran tuh sama dengan 4. Nah, yang ditanya di soal apa? Soal maunya apa? Maunya A pangkat 4. Berarti langkah selanjutnya gimana? Biar jadi A pangkat 4. Oh, bukan 2 dong. Kita mau nyari A pangkat 4. Berarti di kuadratin ya. Caranya kuadratin kanan kiri. Kanan dan kirinya. Berarti ini hasilnya. Berarti ini mungkin taruh juga di sini. Sini aja. Berarti kalau ini kuadratin berarti A pangkat 2. Terus pangkatin lagi ya, pangkat 2. Ini berarti 4. Terus dikuadratin. Ini hasilnya berarti berapa? A pangkat 4. Ini berarti 16. Oke, 16 ya.
Jadi untuk nomor 1 jawabannya 16. Ada nggak dihapus jawaban 16? Nah, ada nih yang di. Itu kira-kira nomor 1. Nah, untuk nomor 1 gimana? Apakah sudah paham semuanya? Banyak ini ya yang hadir di sini. Oke, Luciana udah paham. Yang lainnya mungkin bagaimana? Minta responnya sebentar biar bisa dilanjut ke soal berikutnya. Atau kalau mau misal ada pertanyaan bisa tanya aja ya, nggak apa-apa langsung ya. On mic atau bisa di kolom chat. Oke, udah pada paham nih. Semangat nih kayaknya nih. Udah Maret ya sekarang ya. Maret terus Mei, berarti sekitar 2 bulan lagi kalian udah menjalani UTBK tahun 2022. Intinya yang penting belajar, doa, terus ya jangan patah semangat sih. Kenapa dikasih determinan? Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Kenapa dikasih determinan? Yang diminta di soal apa di sini? Kita fokusin yang ditanya di soal aja di sini apa? Determinan A pangkat 4. Berarti kita nyari apa? Nyari determinannya ya. Oke, gimana Nevita? Ada pertanyaan lagi nggak? Karena yang dicari itu determinannya. Maka ya udah kita determinan aja. Kalau misalnya yang dicari inverse, ya nanti kita invertin. Tapi untuk soal D3 itu kita fokusin ke determinan. Biasanya yang sering keluar itu determinan ya. Itu di apa namanya? TPS kuantitatif itu juga keluar untuk determinan. Oke, udah paham ya? Nah, kalau udah paham semua, mungkin bisa lanjut ke nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 kayak gini. Ada matriks A, ukurannya ya udah gini aja. 2x2, 2x2, 2x2. Karena UTBK itu nggak lama waktunya. Jadi gimana caranya biar soal itu dibuat caranya itu cepat. Nah, polanya apa sih? B minus A sama dengan 2 minus 1, 1, 0. Yang mau dicari A. Berarti A-nya pindah langsung ke sana. Biar positif ya. Ini berarti 2 minus 1, 1, 0. A-nya berarti di sini. Atau saya juga bisa tulis A-nya di depan ya, nggak apa-apa ya. Berarti A sama dia kayak B dikurang 2 minus 1, 1, 0. Nah, sekarang kita masukin nilai B-nya. Nilai B-nya itu apa? Minus 1, 3, 0, 2. Ini 2 minus 1, 1 sama 0. Nah, untuk pengurangan juga sama ya, kayak tadi ya. Tinggal dikurang biasa, berarti ini minus 3. Ini berarti 4. Minus 1, 2. Yang dicari determinan itu ya. Kita harus tahu dulu nih, determinan A-nya itu berapa. Caranya gimana? Minus 3 dikalikan 2 dikurang 4 kalikan minus 1. Berarti determinan A-nya ketemu berapa? Minus 6. Kalau ini berarti positif 4 ya, karena negatif ketemu negatif. Determinan A-nya ketemu minus 2. Kalau misal dia determinan A-nya udah ketemu, kita tinggal fokusin ke soal ya. Yang mau dicari itu apa? Ini ya. Apa itu? Determinan dari 2 A-1. Kita mau nyari ini. Maka ini tuh berapa caranya? Berarti 2 pangkatin apa? Pangkatin
N ya. N-nya kan 2. Karena ordernya 2 kali 2. Dikali inverse. Ini berarti 4. Kalau inverse itu apa? Ke bawah ya. Tadi ya sifatnya ya. Berarti 4 kalikan sama 1 per minus 2. Sininya berarti apa? Minus 2. Seperti itu ya. Kalau udah biasa nanti cepat. Beda masalah untuk soal-soal ini. Mungkin kurang dari 1 menit mungkin udah bisa ngerjain soal-soal seperti ini ya. Kalau udah terbiasa ya. Jadi kayak gitu. Itu nomor 2. Oke, mungkin minta responnya sebentar. Apakah sudah paham semuanya? Mungkin bisa ditulis di kolom chat ya. Kalau mau nanya soal juga bisa nih. Silakan untuk responnya. Mungkin bisa pakai emot atau respon mic atau misalnya di kolom chat itu juga boleh. Oke, udah paham ya. Yang lainnya bagaimana? Oh, ini ada yang nanya nih. Iya, kalau misal A-1 itu dibalik. Kita patokannya sama ini ya, eksponen ya. Kalau di eksponen gimana? Kita patokannya sama eksponen kalau di sini. Eksponen. Mungkin saya akan bahas di sampingnya ya. Atau bawahnya aja nih. Kita patokannya itu sama eksponen. Sifat-sifat eksponen udah tahu lah ya. Misal punya A pangkat M, kalikan A pangkat M, nanti dia ditambah. Kalau misal A pangkat M dibagi A pangkat N, nanti dikurang. Kalau misal A pangkat minus N, nah dia nanti jadinya 1 per A pangkat N. Akibatnya apa? Akibatnya kalau misal punya A pangkat minus 1 ya A pangkat 1. Jadi kita A pangkat 1 apa? Ambilkan aja. Berarti 1 per A. Gitu. Berarti Kak, 2 pangkat 2 itu dari mana ya? 2 pangkat 2 ya ini ya. Ini tadi apa? Konsepnya tuh ini ordo ya. Ini tuh ordo. Kalau ini itu konstanta. Nah, ini tuh cara nyarinya di sini. Tempelin aja di sini. 2. Nah, untuk ordo lihatnya di sini di soal. Kira-kira ordonya berapa? Ordonya kan 2 kali 2. Tuh, udah jelas tuh marking ordo 2 kali 2. Di soal juga disebutin. Kalau nggak soal disebutin ya lihatnya ini. D-nya berapa? 2 kali 2. Ini kan ordonya 2 kali 2. Ada yang nanya lagi nggak? Berarti 2 itu bukan dikuadratin ya. Dia lebih tepatnya ordo. Tapi ketika misal ordonya 3 ya. Misal ordonya 3. Misal saya punya gini. Akan bahas di sini ya. Ini eksponen buat yang tadi ya, yang nanya kenapa dia bisa ke bawah ya, karena eksponen ini. Kita akan bahas ordo. Kalau misal ordonya 3, ordo A-nya itu misal 3 kali 3. Misal saya buat A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nanti ketika misal dia ditanya, misal 2A ya, dia udah beda nih. 2-nya bukan pangkat 2, tapi pangkat berapa? Pangkat 3 ya. Kalikan A. Nah, untuk determinan A pangkat 3, saya nggak bahas ya, karena ini materinya nggak keluar di UTBK. Kalau dari kalian mau dibahas nggak? Kalau mau dibahas ya bilang aja nggak apa-apa. Nanti saya bahas. Oh ya, di sini ada yang lagi. Kalau ordonya 3 kali 2 bagaimana, Kak? Contohnya gimana? Oh ya, untuk contoh
3 kali 2 ya. Untuk determinan ini harus sama ordernya. Determinan itu ordernya harus sama. Syarat determinan ordernya harus sama. Saya kasih di catatan tadi ya. Syaratnya ordernya harus sama. Di sini gini. Order harus sama. Jadi kalau misal ordo 5 kali 5 ya menantang ya. Ordo 5 kali 5. Oke, udah ngerti ya. Ini bahasa apa nih? Tadi apa sih? Ini apa? Andre Yuda bahas. Oh, yang 3 kali 3 ya? Oke, boleh deh. Yang 3 kali 3 mungkin bisa dibahas. Oke. Jadi kita bahas determinan 3 kali 3 ya. Mungkin angkanya jangan seperti ini ya. Terlalu ini nanti. Kita akan bahas determinan 3 kali 3. Ordo 3 kali 3. Nah, misal nanti yang ditanya ini. Gini aja soalnya. Tentukan sama ya. 2. Ini angkanya ngasal aja ya saya. Misal minus 1, 5. Ngasal aja. Kalian barangkali mau request angka juga nggak apa-apa. Saya buatnya masalah. Nah, mungkin gini aja. Nah, cara determinannya itu gimana sih? Nah, caranya itu gini. Uniknya, ada banyak cara untuk determinan ini. Nanti kalau misal kalian udah kuliah di matematika, ada tanda kutip matematikanya ya. Nanti untuk menjadiin soal determinan kayak gini ya, banyak sekali caranya. Ada cara yang di apa namanya? Pakai OBE ya. OBE itu namanya operasi baris elementer. Nanti ada juga pakai yang gitu. Nah, untuk SMA biasanya pakai yang ini aja. Yang paling simpel. Kasih lurus karena dia kan determinannya kan lurus ya. Dia udah nggak miring lagi. Dia bentuknya udah lurus. Ini tinggal tulis ulang aja. 5, 0, 4, minus 2, minus 3, 6. Mungkin kurang ke sini ya. Ya. Nanti kasih lagi satu lagi. Nah, setelah dia dikasih satu, yang ini kita pindah ke sini. Ini kopas nih. Kopas ke sini. Dikopas aja. Angkanya apa aja sih? Minus 1, 2, 5, 0, minus 2, sama minus 3. Nah, caranya nanti gini. Minus 1 kali 0 kali 6. 2 kali 4 kali 2. 1 kali 5 kali minus 3. Nanti untuk ini saya pakai yang warna biru. Minus 2 kali 0 kali 1. Minus 3 kali 4 kali minus 1. 6 kali 5 kali 2. Nanti untuk caranya merah. Jumlah semua merah. Dikurang jumlah kan ini kan saya pakai pensil merah sama biru ya. Mungkin nanti kalian bisa ekspresikan sendiri ya, pakai pensil apa aja ya. Ini jumlah merah dikurang jumlah biru seperti itu. Oh iya, silakan mau nanya. Untuk Randi, silakan bisa on mic. Berarti
itu angkanya harus 3 yang di garis itu. Maksudnya gimana? Oh iya, angkanya harus 3 ya. Kalau misal 2 nggak boleh. Ini kan 2. Minus 2, 0 sama kosong ini. Ini kosong nggak boleh. Kalau kosong nggak boleh. Harus 3. Iya, benar seperti itu. Ada lagi nggak yang ingin bertanya? Silakan. Oke, mungkin udah paham ya. Saya lanjutin ke sini. Caranya tinggal dikali aja. Minus 1 kali 0 kali 6. Berarti 0. Atau mau ditulis nih. Minus 1, tapi nanti kebanyakan. Intinya dia tuh kali ya. Merah sama itu dia kali ya. Pakainya perkalian. Kali biasa. Cara mencari ini pakainya perkalian biasa. Jadi minus 1 kali 0 kali 6 berarti 0. 2 kali 4 kali minus 2 berarti minus berapa tuh? Minus 16. 1 kali 5 kali minus 3 berarti minus 15. Dikurang yang belakang. 2 kali 0 kali minus 1 berarti 0. Minus 3 kali 4 kali minus 1 berarti positif ya. Positif berapa tuh? Positif 12. Ini berarti 30 kali 2 berarti positif 6. 60. Berarti yang ini hasilnya minus berapa tuh? 31. Ini minus 12 sama ini berarti berapa? 72 ya. Oh, untuk ini dengan dia negatif 103 determinannya. Determinan A ketemu 103. Nah, yang dicari itu ini ya. Yang dicari itu tadi apa? 2A. Berarti 2 pangkatin 3 dikalikan sama A. Berarti ini jadi 8 dikalikan minus 103. 103 kali 8 berarti ini 24 ya. 8 berarti nanti hasilnya negatif 824. Gitu. Itu kalau misal dia determinan 3 kali 3. Oke, bagaimana untuk soal yang ini? Ada pertanyaan dulu nggak sebelum lanjut ke soal UTBK yang tadi? Oke, udah paham ya. Yang lainnya mungkin bagaimana responnya? Saya ingin tahu keaktifan kalian. Ini baru 3 orang ya. Di sini ada banyak nih orangnya. Yang lainnya bagaimana? Alhamdulillah paham, Kak. Oke. Kak, Ya, silakan. Tanya, Kak. Ya. Kak, tadi nggak fokus dari pas bagian 2 pangkat 3-nya itu dari mana ya, Kak? Ini ordo ya. Di sini tuh ordo. Karena ordo 3 kali 3. Iya. Oh, iya, Kak. Ini tuh ordo. Kak. Oke. Mungkin kita lanjut ke soal berikutnya ya. Tadi kan ini nomor 2 juga udah. Sekarang nomor 3 nih. Kita akan bahas nomor 3. Mana bubu? Hari di luar bubu. Tenter.
Oke, sekarang kita akan bahas nomor 3. Nah, kayaknya kompleks ya. Tapi ini mudah nih. Sama kayak tadi ya. Ini A-nya udah ada, terus B-nya udah ada, C-nya udah ada. Tapi yang dicari itu A-nya. Nah, kira-kira gimana? Dan polanya kan A pangkat 3 plus B sama dengan C. Nah, ya udah A pangkat 3 sama dengan C dikurang sama B. Nanti artinya apa? A pangkat 3 sama dengan C-nya masuk ini. C-nya kan minus 7, 2, 0, 4. Dikurang sama ini ya. 2, minus 1, minus 3. Nah, nanti berarti A pangkat 3-nya ketemu nih. Minus 7 dikurang sama 2, hasilnya nanti minus 9. 2 dikurang sama minus 1, hasilnya nanti 3. Ini berarti 0 dikurang sama minus 3. Ini berarti 3. Ini berarti 4 dikurang 2, berarti 2. Oke, berarti nanti ini ketemu. Determinannya sekarang. Cari determinan pangkat 3-nya. Berarti minus 9, kita kalikan sama 2. Dikurang 3 kali 3. Jadi nanti determinan A pangkat 3-nya ketemu nih. Minus 18, minus 9. Oh, ternyata determinan A pangkat 3-nya minus 27. Berarti A-nya berapa nih? Ini pangkat ya. A-nya nanti ketemu. Minus 3 ya. Ini diakarin apa? Akar pangkat 3. Atau akar per 3. Nah, yang dicari ini 3A minus 1. Yang dicari itu A 3A minus 1. Itu apa? Berarti 3 pangkat berapa? Pangkat 2 ya. Otomatis ya, karena 2 kali 2. Nah, ini berarti A minus 1. Ini 3 kuadrat 9. Ini berarti dia ke bawah. Determinan A itu apa sih? 1 per minus 3. Berarti hasilnya nanti minus 3. Itu. Berarti jawabannya nanti yang ini ya. Oke, bagaimana untuk nomor 3? Ada pertanyaan enggak? Oke, yang lain mungkin bisa respon sebentar. Bagaimana? Oke, udah banyak yang respon ya, udah pada paham ya. Oke, kalau udah pada paham, mungkin bisa lanjut ke saldo berikutnya ya. Gampang sih ya untuk matris ya. Nggak sesusah yang dibayangkan. Oke, kalau misalnya udah pada paham, kita bisa lanjut ke saldo berikutnya. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Oke, soalnya seperti ini ya. Ini juga gampang banget sih. Ini di sini katanya apa?
ada hubungan serupa. Ada hubungannya dia antara apa? A dan B. Jadi C sama D itu dia ada hubungannya A sama dan B. Nah, coba kita cek A sama B, dia hubungannya apa sih? A-nya itu apa? B-nya itu apa? A-nya kan 2, 1, 3, 5. Ini ada hubungannya nggak sama B? Coba kita sampingkan. Minus 5, minus 2. Ini 3, ini 1. C-nya, ini ada hubungannya dia katanya. Untuk C itu 3, 2, 1, minus 5. D-nya berarti ada hubungannya pasti dia. Nah, ini tukeran ya. Yang sebelah sini sama ini dia tukeran terus kasih min. Ini dia katanya tukeran kasih min. Tukeran kasih min. Habis dia tukeran terus kasih negatif. Aduh, ada yang jawab tuh. C katanya. Coba ya, kita buktikan ya. Nah, berarti yang D gimana? Yang D berarti dia tukeran. Ini 5-nya berarti jadi positif, 3-nya jadi negatif. Untuk yang ini berarti dia tinggal tukeran aja ya posisinya. Berarti 1 di sini, 2 di sini. Gitu. Nah, yang ditanya tuh C plus D. C-nya itu 3, 2, 1, minus 5. Nah, D-nya itu apa? D-nya itu ini. 5, 1, 2, minus 3. Berarti nanti 8, 3, 3 minus 8. Yang C bukan tuh. Ayo, yang C bukan. Yang ditanya itu bukan nilai D-nya ya, tapi C plus D. Berarti jawabannya yang A. Jangan sampai ke apa namanya? Ketipu sama iniannya. Jadi yang ditanya itu C plus D-nya, bukan nilai D-nya doang. Hasilnya ya, iya yang ditanya itu ya fokusin ke hasilnya. Jadi jangan itu ya, nanti ketika misal UTBK udah yakin ya harus dicek ulang, karena ya barangkali yang namanya manusia kan bisa aja lupa, bisa aja ada yang ketinggalan kayak gitu. Jadi ya cek ulang aja biar lebih worth it. Bisa lebih sampai 4 doang ya ini. Nah, karena waktunya juga dikit, mungkin saya akan lanjut ke soal yang aja daripada ke materi yang lain, kan nanti kan kurang ini ya, pematah materi kurang. Saya mungkin ke soal materi yang lain nih, tipe yang lain. Oh ya, untuk soal nomor 4 ini udah pada paham belum? Coba responnya sebentar. Bagaimana? Oke, udah paham ya. Yang lainnya bagaimana? Biar saya lanjutin ke soal berikutnya. Oke, udah pada paham ya. Nah, soal berikutnya ini unik ya. Ini soal UTBK tahun 2020. Bukan matematika, dia ke TPS kuantitatifnya. Karena untuk matris ini bisa keluar di matematika, bisa juga ke TPS kuantitatifnya. Ini mungkin bisa juga nih. Karena ini juga bahas tentang determinan. Dia yang ditanya itu ini ya, kan nilainya, tapi dia jumlah akar-akarnya X1 plus X2. Maksudnya itu apa sih? Nah, coba kita bacain aja nih, menarik. Wah, di sini kenapa X? Oh, ada ini. Jadi di sini tuh ada X nih. Di sini ada X. Kenapa dia X? Kenapa nggak ada nilainya? Ya karena di sini A kali B ada nilainya.
nanti cari dulu ininya itu apa, ini itu apa. Nanti ketika udah ketemu baru dijabarin ituannya. X1 kali X2-nya. Nah, mungkin langsung aja nih. Konsepnya kan tadi ketika misalnya ada perkalian A kali B sama dengan 9 ya. Berarti diapain? Jabarin sendiri-sendiri. A-nya sendiri dan B-nya itu sendiri. Sama dengan 9. Determinan A itu apa? Ini ya, di sini ya. A-nya. Sini aja. A-nya kan 1, minus 2, minus 1, minus X. Berarti nanti apa determinannya? Determinannya A kalikan B. Ingat ya. A kalikan B, B-nya minus X, dikurang B kalikan C. B-nya minus 2, C-nya itu minus 1. Jadi nanti ketemu nih, determinan A minus X minus 2 ya. Itu ya. Sebentar lagi selesai. Sampai 21.35. Mungkin 1 atau 2 soal lagi mungkin udah selesai. Nah, selanjutnya yang B-nya gantian. Yang B-nya kita jabarin nih. B-nya itu apa? Minus 1, minus 3, X, terus 6. Kita mau nyari determinannya. Determinannya itu apa? Determinan dari B itu minus 1 dikalikan sama 6 dikurang sama minus 3 dikalikan sama X. Nanti ketemu nih determinan B-nya. Determinan B ketemu minus 6 plus 3X ya. Nah, dia udah ketemu nih. Determinan A-nya udah ada, determinan B-nya udah ada. Berarti tinggal taruh aja sini. Determinan A nilainya itu minus X minus 2. Determinan B nilainya minus 6 plus 3X. Ini katanya sama dengan 9. Mungkin ini udah familiar ya. Ini kalikan ke sini. Nanti ini kalikan ke jangan dikira. Ini kali ke sini. Ini kali ke sini. Nanti berlaku sama. Ini kali ke sini. Ini kali ke sini. Jadi one by one dia. Nah, ini saya kasih garis saja. Berarti minus X kali ini ya, 6 berarti 6X. Minus X kali 3 berarti minus 3X kuadrat. Minus 2 kali minus 6 berarti plus 12. Itu yang terakhir berarti minus 6X. Sama dengan 9. Nah, yang ada kuadratnya kita taruh depan. Positif 6X minus 6X plus 12 sama dengan, atau enggak ini pindahin di sini, sama dengan 0. Jadi minus 3X kuadrat plus ini yang nggak ada apa-apanya ya, berarti 0. Kalau saya ditulis berarti 3 sama dengan 0. Nah, ini ada B-nya nggak? Nggak ada B-nya ya. Atau bisa tulis kayak gini. Plus 0X plus 3. Karena kalau misal 0X itu kan nggak ada itunya ya. Nah, terus materi sedikit nih tentang akar-akar dari persamaan kuadrat itu gimana. Yang pertama ada yang namanya jumlah. Kalau misal jumlah itu apa? Pengertian jumlah kan X1 tambah ya. Nanti rumusnya min B per. Nah, oh ya, sebelum masuk ke sini kita fokusin ke sini dulu. Bentuk kuadratnya. Kuadratnya itu kayak gini. A X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, itu bentuknya ya. Dan yang kedua ada yang namanya kali. Nanti X1 kalikan X2, rumusnya C per A. Nah, kita tinggal fokusin yang ditanya di soal.
X1 kali X2 atau X1 plus X2. Ternyata di soal itu X1 plus X2. Berarti rumusnya apa? Rumusnya min B per A. B-nya itu 0, A-nya itu minus 3. Berarti nanti hasilnya apa? 0 bagi minus 3 berarti nanti 0. Apapun kalau misalnya dibagi 0, hasilnya pasti 0. Ini misal ada 0 dibagi A, pasti hasilnya 0. Misal 0 dibagi sama 1, 2, 3, hasilnya pasti 0. Ini ya, jangan sampai lupa ya. Tapi kalau misal 1, 2, 3 dibagi sama 0, ini nggak boleh. Karena hukumnya. Tidak boleh. Jawabannya yang B. Benar nggak yang B? Iya, yang B itu 0. Gitu. Oke. Itu soal nomor 5 ya. Mungkin ini jadi soal yang terakhir ya untuk penutup materi pada malam hari ini ya, untuk matematika ya. Bagaimana? Ada pertanyaan dulu nggak sebelum ditutup? Untuk soal nomor 5 gimana? Apakah sudah paham semuanya? Mungkin bisa diramain di kolom chat ya, atau bisa on mic satu persatu juga nggak apa-apa. Oke, udah pada paham ya? Yang lainnya gimana? Karena ini soal yang terakhir, mungkin saya minta respon semuanya ya. Oke, udah pada paham nih. Yang lainnya bagaimana? Kalau soalnya X1 plus X2 pasti pakai min B per A ya? Iya, pasti pakai min B per A. Iya, nanti pasti pakai min B per A. Biar cepet ini pakai aja. Min B per A. Bisa juga difaktorin. Kalau mau faktorin nggak apa-apa. Ini faktornya aja. Nanti ketemu X1, X2-nya. Ya udah, nanti tinggal dijumlah. Nanti hasilnya pasti 0. Kayak gitu. Biar cepet ya pakai X1 plus X2. Nilainya itu min B per A. Oke, yang lainnya bagaimana nih? Udah respon semua ya? Saya lihat di kolom chat juga udah ramai banget. Oke, kalau udah paham semua, nanti saya kirim file ini ya buat latihan kalian nanti ya. Nah, jadi bahas tentang materi ya ini ya. Udah dibahas semua sih lengkap ini. Ini soal-soal yang sering keluar di UTBK. Oke. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin minta tolong matiin rekornya, Kak. Makasih Kak Bagas. Oke. Ya. Makasih buat Kak Bagas yang udah live teaching hari ini, udah mengajarkan. Terima kasih buat yang lainnya sudah hadir. Ya, untuk filenya nanti di-share ya di grup, tapi untuk file PDF itu di-share-nya ke grup premium, ke grup Bimbel Premium. Kalau untuk recordnya nanti di-upload ke channel YouTube-nya. Bisa, kalau untuk link channel YouTube-nya bisa dilihat di IG Hore Digital, ada di bio IG Hore Digital. Nanti tinggal follow aja, jangan lupa untuk follow IG Hore Digital sama subscribe channel YouTube-nya. Buat yang pingin join ke grup-grup binaan Hore Digital, pantauin aja Instastory-nya. Kadang ada link grupnya, kayak link grup tele selalu di-update, di-share di Instastory. Kalau link grup WA kadang di-share, kadang ya berapa hari sekali di-share gitu. Terus juga kalau mau ikut Zoom lagi, bisa pantauin aja terus Instastory Hore Digital. Suka ada ada share info tentang Zoom, live teaching segala macam, info tryout, quiz dan segala macam, semuanya di-share di IG. Jadi jangan lupa untuk follow IG Hore Digital sama subscribe channel YouTube-nya. Untuk record baru di-upload ke YouTube-nya besok pagi ya. Sekaligus sama biologi yang tadi sore kan ada biologi, itu di-uploadnya besok pagi. Terus kalau yang pengen daftar Bimbel Premium, bisa untuk pendaftarnya. Di sini kakak share screen dulu sebentar.
kita lagi juga buka paket bimbelnya ya. Ada paket bimbel SKD. Ini kalau sudah terlihat ya, kita ada paket bimbel premium. Ini untuk yang kedinasan, untuk yang SKD-nya sebentar. Untuk yang TBK, ini untuk yang TBK, kalau yang pengen daftar, kita nanti akan ada paket intensif ya. Paket intensif, jadi selama 3 bulan penuh, ini kan dari tanggal 28 Maret sampai UTBK, kita akan ada kegiatan bimbel online UTBK. Seperti yang di awal dikasih tahu. Jadi nanti ada tryout sama kuis. Untuk kuis kita biasanya via Google Form sama via Quizizz. Kalau untuk tryoutnya kita pakai web. Terus ada grup diskusi sama tanya jawab soal yang langsung dengan ada tentornya langsung. Ada grup khusus, grup premium. Terus akan ada live teaching via Zoom. Live teaching via Zoom-nya hampir tiap minggu ya. Tiap minggu kita akan ada live teaching. Baik yang TPS, TK Sentik maupun TK Sosum. Itu akan tiap minggu akan seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali akan ada Zoom. Terus juga akan ada kuis juga tiap minggunya gitu. Terus nanti ada dapat e-book, modul materi, tips trik sama file kajian dan pembahasan soal. Terus ada video pembelajaran gitu. Atau konsultasi akademik gitu. Terus kayak file-file pembelajaran tadi juga nanti diuploadnya ke grup bimbel premium ya. Jadi yang mau minta PDF-nya bisa daftar ke bimbel online atau digital gitu. Untuk yang UTBK itu juga ada bimbel SKD-nya untuk kedinasan sama CPNS. Seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum ditutup? Ada pertanyaan yang ada di hari ini cukup ramai ya. Kalau buat yang belum join ke grup-grup gratisnya, kita ada grup diskusi free kok. Grup bebas, gratis. Ada yang gratis bersyarat, ada yang gratis gitu. Kalau mau join ke grup-grupnya bisa DM IG Hore Digital atau chat ke WA adminnya ya. Kalau untuk nanya nomor WA adminnya bisa DM IG Hore Digital gitu. Jadi jangan lupa untuk follow IG Hore Digital, pantauin aja IG-nya sama subscribe channel YouTube-nya ya. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kakak tutup. Kakak Hari karena sudah malam juga. Terima kasih buat sudah hadir. Terima kasih Kak Bagas buat yang sudah menerangkan. Dari kakak, mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kendala tadi saya telat join atau telat mulai. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.